bahas tentang prinsip dasar fotografi, ya. Jadi kita akan membahas tentang prinsip dasar fotografi. Ini adalah salah satu tools, ya, yang kita pergunakan dalam proses pemodelan, ya, pemodelan grafik. Jadi kita kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang lagi, kadang-kadang kita lebih sering, ya, lebih sering mengambil gambar, ya, menggunakan fotografi, ya, menggunakan kamera. Kamera juga banyak macamnya, ya, berbeda kualitasnya, ya, baik yang CMOS ataupun yang yang legend, ya, menggunakan sensor lama tapi masih tajam, sensor akustik, ya. Tapi dengan adanya sensor CMOS sekarang ini, kamera pun menjadi murah, lebih murah lagi, ya. Resolusinya pun bisa makin tinggi karena semuanya berjalan pada teknologi semikonduktor, ya, bukan semikonduktor, mikroprosesor, ya. Jadi itulah yang membuat kamera menjadi lebih murah, ya, dari hari ke hari. Dan juga selain di kamera itu juga ada pengetahuan yang terkait dengan pemilihan lensa, ya, banyak lensa. Ya, lensa itu akan menghasilkan berbagai macam efek atau akan berbeda-beda tampilan yang bisa dikeluarkan, ya, dari suatu gambar, ya, dari suatu feature misalnya, ya. Nah, itu tidak kita bahas sekarang, ya. Nanti kamu bisa cari sendiri informasinya di YouTube, ya, atau yang lainnya, sumber-sumber lainnya. Yang kita bahas adalah terkait dengan bagaimana pemanfaatan fotografi ini, ya, untuk proses pemodelan grafik, ya. Jadi yang pertama adalah untuk kebutuhan desain ini, kita dalam fotografi ini memilih orientasi foto itu, ya, orientasi citra yang kita ambil, apakah landscape, apakah portrait. Kalau saya sendiri sih, setiap saya melakukan pengambilan gambar, ya, ya saya akan pilih, ya, mana yang bagus untuk portrait ataupun yang landscape gitu, ya, saya akan pilih. Tapi kadang-kadang kalau dua-duanya bagus, ya saya ambil dua-duanya gitu, ya. Setelah ambil landscape, saya ambil portrait gitu, ya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, ya. Kalaupun kita ngambil portrait, kita sebenarnya bisa ada satu lagi aktivitas yang penting, yaitu adalah proses cropping, ya. Kita bisa saja, ya, menggunakan cropping untuk membuat portrait, ya, dari suatu gambar landscape, ya. Tapi ada bedanya, ya, begitu. Ada bedanya, ya, tentu saja. Jadi yang jelas pemilihan apakah itu landscape atau portrait, kita harus mempertimbangkan untuk apa foto ini kita gunakan gitu, ya. Jadi kalau wilayahnya luas gitu, ya, kita inginkan suatu tampilan yang white gitu, ya, lega gitu, ya, maksudnya. Ya kita harus pakai, ya, landscape gitu, ya, itu. Begitu juga untuk website misalnya, ya, header misalnya, ya, header dari web studio kita pakai landscape gitu. Tapi kalau kita pakai buat application, ya, background application berbasiskan mobile, tentu saja kita pakainya apa, portrait, ya, gitu. Nah, jadi itu sangat kita pertimbangkan untuk urusan itu, ya. Nah, jadi memang nih yang kayak gini nih contohnya, ya, misalnya kadang-kadang kita karena gambarnya bagus tuh gitu, ya, karena gambarnya bagus, maka saya ambil dua-duanya. Nah, seperti ini contohnya gambarnya misalnya, ya. Jadi kita nanti kapan-kapan bisa kita gunakan untuk yang lain-lain gitu, ya. Memang dari lensa sekarang kan, lensanya bisa macam-macam fungsinya gitu, ya. Salah satunya mungkin menimbulkan efek-efek yang melengkung misalnya apa gitu, ya, di dalam citranya. Nah,
lensa-lensa yang kayak gitu, begitu kita ambil pakai landscape, menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan yang kita ambil menggunakan portrait. Makanya kita ambil dua-duanya. Hal ini tidak bisa kita kita potong begitu saja pakai crop kalau dia sudah pakai lensa-lensa khusus di dalam kameranya. Ya, sekarang pun sebenarnya nggak perlu pakai kamera-kamera mahal ya, gitu. Ya, mungkin kawan-kawan bisa cari tutorial-tutorial yang memanfaatkan kamera yang ada di handphone saja gitu. Nanti kita bisa belikan lensa-lensa tambahannya misalnya ya yang universal, kita bisa taruh di dalamnya ya. Saya sendiri punya koleksi banyak lensa-lensa tambahan termasuk zoom ya yang kita bisa gunakan di dalam di dalam mobile gitu, di dalam smartphone gitu. Ya. Gitu. Walaupun saya juga masih punya, kalau mau benar-benar serius gitu ya proyeknya, ya baru saya gunakan kamera DSLR saya gitu ya. Tapi sekarang kemana-mana bermodalkan HP saja dan pengetahuan yang bagus tentang fotografi, kita bisa menghasilkan gambar yang bagus gitu ya. Itulah gunanya kita bisa desain selanjutnya ya. Lalu ada aturan 3 ya, aturan 3 ya. Yang ini kita bisa membuat gambar yang apa namanya, kita bisa arahkan visual interest-nya. Visual interest itu adalah perhatian atau apa namanya, fokus ya, fokus yang menarik dari satu gambar. Ya. Rule yang pertama ini ya, itu adalah kita menggunakan garis 3x3 ya, pakai grid ya. Gambar itu dibagi 3x3. Dari situlah kita bisa atur tuh ya. Kita kalau gambar kayak gini ngambilnya ya, sepedanya ada di pinggir ya, nggak ada salahnya ngambil gini juga, nggak ada salah. Tapi kalau kita geser sedikit ya, center point, jadi si sepedanya ada di tengah, mungkin kita lebih enak ngelihatnya dibandingkan ngelihat yang ini ya. Kecuali memang kalau gambar ini mau ditaruh tipografi di samping kanannya gitu, diisi penuh gitu. Saya ngambil yang kayak gini nih ya. Biasanya kalau memang gambar ini dipergunakan untuk informasi-informasi tambahan ya, misalnya di situ ya anjuran untuk olahraga gitu. Ingat dalam puasa harus 60% detak jantungnya gitu ya, kalau bisa ya, dari detak jantung rata-rata jangan terlalu besar-besar amat ya, apalagi kalau 80%, nanti kita bisa kehabisan energi gitu pada saat olahraga misalnya gitu ya. Ya saya mau pakai pesan-pesan tipografi di samping kanan itu boleh kalau ngambilnya kayak gini. Nanti otomatis akan harmonis sendiri, bukan harmoni, akan balance sendiri gambarnya karena di kanan ada tulisan gitu ya. Jadi begitu. Atau ya ini lihat, kita juga kadang-kadang menempatkan ya di situ persimpangan antara dua garis itu di mata misalnya, atau di objek-objek tertentu gitu ya, untuk sebagai acuan keseimbangan misalnya ya. Jadi dengan cara begitulah kita melihat gambar ini ya, seakan gambar itu berbicara gitu ya. Di situ membuat subconscious sense ya. Jadi perasaan yang dari apa namanya, bawah sadar gitu, dari suatu keseimbangan dan visual harmoni ya, dari yang melihatnya. Jadi begitu kira-kira. Nah, saya sendiri ya, kamera saya ya ada open kamera nih, nggak tahu kelihatan atau enggak di sini. Ada open kamera yang saya pakai grid gitu ya, untuk proses-proses apa namanya, proses penggambaran nih. Nggak tahu kelihatan atau enggak ya, coba saya lihat ya. Nah ini juga cukup membantu nih, cukup membantu kemiringan juga ya, buram ya. Nah dia akan mengikuti ya.
Jadi ini tools-tools aja sebagai pengetahuan bahwa kita bisa menggunakan apa namanya handphone kita ya, menggunakannya untuk sebagai kamera yang cukup memberikan cukup fasilitas ya untuk menciptakan gambar-gambar bagus gitu ya. Handphonenya sih nggak terlalu mahal, nggak perlu terlalu mahal ya. Yang pilih aja yang fitur kameranya terbaik ya. Itu kan mereka semuanya trade off kalau jual-jualan kayak gitu. Kalau mau yang lainnya bagus ya, prosesornya dicepetin, RAM-nya digedein, kameranya dikecilin supaya harganya tetap masuk. Atau sebaliknya ya, RAM-nya dikecilin aja, kameranya kita pilih yang terbaik. Ya, sekarang kan banyak situs-situs yang membanding-bandingkan ya fitur-fitur dari smartphone ya. Jadi ya ada sih memang untuk yang profesional ada gitu. Silakan kamu googling juga, ada handphone-handphone yang kameranya profesional ya, kameranya sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur. Bahkan ada AI-nya segala gitu. Dan bahkan ada stereonya segala, kameranya lebih dari satu gitu. Ya, menimbulkan efek kedalaman untuk gambar ataupun untuk video yang diambil menggunakan kamera itu ya, yang ada di dalam suatu handphone misalnya. Ya, dibanding kamu beli mahal kamera DSLR, ya tapi lebih lain lah ya, memang kelasnya lain. Tetap aja kelasnya lain. Tapi kalau mau simple sekarang mau berlatih dulu sebelum jadi profesional, ya nggak ada salahnya menggunakan smartphone ya gitu. Lagi ya, terkait dengan rule of third ini ya, tadi pakai grid ya. Yang kedua adalah kita berpedoman pada suatu garis horizontal ya, atau disebut dengan horizon line ya. Lihat gambar ini ya, sengaja ngambil gambarnya di pertengahan itu bumi ya, di pertengahan bumi gitu kan. Kalau gunung mah menjulang kan ya. Jadi garis horizontal itu mengikuti garis bumi ya, maksudnya sejauh mata memandang akan kita lihat di situ garis horizon di sana. Ya, kalau kita di pinggir pantai itu kelihatan banget garisnya, tempat turunnya matahari ya, sunset misalnya. Ya. Jadi begitu. Ini juga bisa kita jadikan patokan untuk membuat gambar yang bagus. Ya, bisa dilihat ya. Tapi kalau dia benar-benar kita taruh di pertengahan seperti ini, gitu, kan ada gambar dua jadinya tuh sebenarnya, di atas garis horizon dan di bawah garis horizon. Kalau kita taruh di tengah-tengah gini, si viewernya itu siapa yang melihatnya nih tidak fokus. Entah dia mau lihat awan, pemandangan awan, apa dia mau lihat rumah-rumah dan pohon-pohon. Gitu. Nggak fokus ini, ya. Jadi yang fokus tuh yang begini nih. Nah, ini juga salah satu catatan ya dalam proses kita membuat suatu citra yang bagus dari fotografi. Lihat garis horizonnya ada di bawah, ya. Itu dia diperlebar bagian gambar yang di atas garis horizon. Ya. Maka dengan begini, ya, kita yang melihatnya akan langsung ya fokusnya adalah pada keindahan awan pada saat terjadinya sunset di foto ini ya begitu ya. Nah atau di sebelahnya kita bisa lihat di situ garis horizonnya agak tinggi gitu ya, agak ke atas, yang lebih banyak adalah citra yang di bawah garis horizon ya. Ini untuk menunjukkan betapa tenangnya gitu ya di malam atau di sore hari itu ya, tenang sekali itunya lautannya gitu ya, tidak ada gelombang yang tinggi ya, santai gitu. Kan membuat tenang ya, membuat tenang hati gitu. Ya. Jadi ada kesan-kesan ya. Gambar kiri aja punya kesan yang berbeda dengan gambar yang kanan. Ya. Kesan ramai, semangat, terbakar gitu. Ya. Kesan kekacauan juga ada tuh di kiri gitu. Tapi yang kanan tuh lebih kemana? Ketenangan gitu ya. Jadi kesannya ya nggak tahu kalau kamu ya, kalau saya mah itu gitu, ya. Nah garis horizon juga kita harus bikin
dia straight, lurus, jangan bengkok atau lu ya apa? Namanya juga garis horizontal ya. Tadi dilihat di HP saya tadi ya. Saya ada garis yang bekerja mengikuti sensor giroskop saya yang ada di handphone kan. Itu untuk menunjukkan suatu kelurusan dari garis horizon untuk membantu membuat gambar yang sebelah kanan. Ya. Gambar yang sebelah kiri itu kurang baik gitu. Ya, namanya garis horizontal. Kenapa jadi diagonal gitu? Itu kan beda dari tujuannya, ya. Kita bisa lihat ya, tapi kalau untuk seni-seni sih boleh lah, itu seni mah bebas ya. Kita bicara pakemnya aja dulu ya. Kalau udah penggunaan ini kan seni, mau miring-miring juga nggak apa-apa, itu kan lain lagi ya. Terus kita juga bisa melihat kamera, sudut-sudut kamera ya, atau point of view ya. Kita lihat di sini sudut pengambilan kamera terhadap gedung ini bagus sekali nih, tepat sekali gitu ya. Informasi gedungnya kelihatan ya, surrounding itu apa, di sekitar gedung itu kelihatan ya, pepohonan, rerumputan ya, langit juga kelihatan bagus ya. Jadi inilah angle kamera yang apa, lurus ya gitu ya. Jadi point of view dari gedung ini tidak hilang, sekaligus dia bercerita ya, gedung ini di sekitarnya itu ada apa saja ya, ada rumputan, ada pepohonan, satu, ada dua gitu, ya. Inilah yang disebut dengan keseimbangan ya, visual interesting. Jadi ada pesan di situ yang bisa tersampaikan dan lengkap pesannya ya. Lihat yang ini ya, kita juga bisa menggunakan sudut rendah dalam pengambilannya. Kelihatan rumputnya jadi lebat di sana, ya, gitu, ya. Kalau yang gini-gini tuh apa ya? Ngelihat dari bawah sedikit gitu, atau dari atas ya. Tapi kalau ini kita lagi lihat bawah dulu, nanti lihat atas habis ini, ya. Ngelihat ke atas juga itu, lihat ya, disebut dengan warm eyes, ya. Itu ekstrim sekali ngelihat ke atas tuh, ya. Gitu, untuk membuat suatu efek dramatis. Atau kita lihat dari atasnya lebih lanjut nih ya, kalau sudutnya tinggi ya, pengambilan sudut tinggi pakai drone misalnya, tampilan kayak gitu ya. Atau lebih bird eyes ya, di atas persis, jadi kalau pakai drone, kameranya pakai kamera ke arah 90 derajat ke bawah ya, gitu. Kita akan lihat dari atas ya, disebut dengan bird eyes ya. Kalau ngelihat dari bawah itu ada intimidasi, ngelihat sesuatu yang besar ya. Jadi kita ada rasa terintimidasi secara visual. Kalau lihat dari atas kayak begini ya, maka semua itu kecil, terang ya. Tidak terlalu kuat ya, tidak ada kesan kuat dan cenderung ada kesan pasif kalau dari atas kayak begini. Ya. Orang jalan juga pelan misalnya gitu. Atau dalam kamera angle ini juga kita bisa lakukan apa yang disebut dengan tilt ya, angle shoot ya. Jadi ini ya, pengambilannya tidak tegak lurus ya. Dalam standar 90 derajat tidak begitu, tapi dia pakai miring-miring sedikit kameranya untuk dapat Menara Eiffel ini semuanya sampai ke ujung puncak gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau simetris kayak gini nggak kelihatan hasil dadakan gitu pengambilannya ya. Kita akan cari posisi yang baik tuh, kita akan nginder-ginder dulu tuh di bawah situ gitu. Ya, supaya dapat posisi yang baik. Nanti kapan-kapan ya kalau kamu jalan-jalan lah ke situ, ke Menara Eiffel, coba cari poin buat bisa foto kayak begini. Walaupun sebetulnya kalau di tempat-tempat di Eropa ya, icon-icon Eropa tuh suka udah ada tuh petunjuknya ya untuk ngambil foto supaya kelihatan banyak gitu
Kita misalnya berempat mau difoto dengan di depan kayak begini, susah kan? Berempat gitu. Kalau kita nggak pakai portrait kayak begini, kita pakai apa namanya tadi? Pakai landscape nggak kelihatan atasnya, ya. Jadi ini susah-susah gampang nih kayak begini nih, ya. Nah, terus juga kita juga menggunakan angle itu buat menunjukkan apa cerita yang ada pada subjek yang kita ambil gitu, ya. Lihat angle yang di kiri itu kita ngambil dari bawah sedikit ya, low angle kan, gitu. Kesannya gimana itu, ya? Sebenarnya kalaupun dia sama-sama senyum orang ini gitu ya, kalau ngelihatnya dari atas ke bawah itu rasanya gimana gitu, ya? Intimidating, ya, intimidasi gitu. Tapi begitu kita ambil ya sejajar atau agak ke atas sedikit, ya kita ambil secara landscape, kelihatan di sekitarnya ada apa saja, ya walaupun orang ini cemberut, itu ada kesan hangat, ada kesan menceritakan hidupnya, ada kesan membuka diri, ya gitu, ya ramah ya bahasa itu, ya itu lihat ya, bercerita dia lagi pegang mouse, ya gitu, dia pasti lagi ngerjain apa atau cuma itu doang seperti kita gitu ya, megang-megang aja gitu, tapi yang penting foto, ya, gitu. Ya atau kita bisa lihat lagi nih ya, kamera angle-nya ya dari agak atas sedikit untuk ngelihat pergerakan air ya dari orang yang berkano ini sebelah kiri fotonya, atau kita ambil tegak lurus dari atas bird eyes ya, subjeknya itu menjadi dinamik tuh ya, jadi dinamis ngelihatnya, bagus sekali dari atas tuh ya, dengan ada tekstur-tekstur yang ada di kanonya itu atau di apa air bekas dayung itu bagus sekali tuh ya. Nah ya itu juga bisa kita atur ya. Ini juga salah satu ya menjadi andalan ya para desainer ya, termasuk saya nih ya, saya sih suka ngeroping. Kalau kita mau memfokuskan ke suatu tempat ya kita pakai cropping ya. Kadang-kadang kita malah bukan sekedar cropping ya, maksudnya pakai teknik close up ya, pakai teknik close up itu juga salah satu caranya. Ya. Bisa kelihatan di sini fokusnya kemana kamu kalau ngelihat sebelah kanan ini, ya, ke lampu, ya, ke apa ini namanya, ke bumper ini depan, ya, atau ke yang ngambil foto nih, ada saking beningnya mobil ini kelihatan tuh, ada seorang yang ngambil foto, seorang apa dua orang, gitu, ya. Seorang ya, karena ini ada dua bidang gitu ya, bidang kiri bidang kanan dari kap mesin ini ya. Yang satu kelihatan lebih jelas mukanya, yang satu lagi ketutupan karena dia ada di sebelah kirinya si pantulan itu ya. Atau lihat pemandangan yang ada di mobil itu, yang terpantul di mobil ya, yang nggak terlalu kelihatan. Ini dengan image processing, ini pemandangan belakang bisa diperjelas, ya. Termasuk foto-foto orang ini, maksudnya orang yang ngambil foto ini juga termasuk bisa diperjelas, gitu. Ya. Jadi, nah kayak begini-gini ini perlu kehati-hatian supaya apa, ya. Jadi angle pengambilan foto supaya kita bisa tetap ngambil fokus apa dari subjek ini, tapi kita yang tukang fotonya jangan sampai nongol, gitu loh, gitu, ya. Untuk orang-orang yang apa namanya, yang desainer beneran tuh udah terganggu banget tuh dengan adanya penampakan ini gitu ya, gitu. Itu cropping. Cropping juga coba ya menimbulkan kesan, apalagi kalau wilayahnya di sekitar wajah gitu ya. Jadi ada bagian-bagian dari wajah gitu yang menyeratkan emosi gitu ya, emosi yang menarik, yang enak dilihat gitu ya. Bahkan emosi marah, emosi mikir, emosi sedih pun kadang-kadang kita
ikut terbawa tuh kalau angle-nya pas gitu ya, ikut terbawa dengan emosional yang ada di dalam foto-foto pada saat kita melakukan cropping tersebut ya. Atau yang selanjutnya juga ya, di dalam designer ini juga kita bisa melakukan framing ya, membuat frame di sekitar objek ya, membuat figura di sekitar objek. Kalau di gambar ini figuranya apa ini kira-kira ya, dedaunan ya, dedaunan gitu ya. Dedaunan ini menjadi visual attention ya, jadi menarik buat kita ya, menjadikan ada satu apa ya, hubungan psikologi gitu ya, antara main subjek yaitu bangunan itu dengan sekitarnya gitu ya. Framing ini karena orangnya orang Prancis yang bikin slide ini, maka kemudian kelihatannya foto-fotonya foto di Prancis. Ini foto basilik nih kalau nggak salah nih ya, ini ngambilnya di ya, ada satu tempat nih ya di sisi basilik ya, agak jauh ini ngambilnya ini ya. Saya sampai hafal itu ya, tempat-tempat bersejarah yang ada di sana karena sering disuruh nganter sama orang-orang yang datang waktu saya sekolah di sana gitu. Ayo keliling Paris, coba tunjukin tempat-tempat gitu ya gitu. Jadi saya hafal tempat-tempatnya, saya juga hafal tempat-tempat ngambil gambarnya gitu ya. Apalagi kalau kita kan tujuan ke tempat, suatu tempat ya, wisatawan Indonesia mah kan bukan tempatnya ya yang dilihat ya, bukan sejarahnya ya, bukan arsitekturnya, arsitektur dikit banget masih lah ada, tapi apanya, fotonya gitu. Makanya kemudian saya jadi tahu tuh angle-angle foto yang kira-kira rame-rame tapi bisa masuk semuanya gitu. Atau kita juga bisa ya memanfaatkan garis-garis yang ada pada subjek gitu ya, itu menunjukkan direction ya, menunjukkan pergerakan juga. Direction itu arah, juga pergerakan ya, di dalam komposisi-komposisi yang dibangun dari gambar yang kita ambil ini gitu ya. Yang sebelah kiri itu apa tuh kira-kira tuh? Daun ya sebenarnya. Kita hilangkan warnanya tuh, langsung kesannya menjadi atap ya, kesannya menjadi suatu yang seperti besi misalnya ya gitu. Lihat juga gambar sebelahnya nih ya, menuju ke satu monumen itu di sana. Ini jembatan ini atau dermaga ini. Di ujung sana kelihatannya itu apa itu kira-kira? Perahu atau apa gitu ya. Kita bisa melihat jalan menuju ke sana. Jauh nih. Kalau orangnya negatif, panas lagi gitu, orang Indonesia gitu. Ngapain panas-panasan ya? Beda dengan orang barat, begitu panas pada keluar. Kalau kita begitu panas pada ke dalam semuanya gitu ya. Ini contoh lihat nih. Tapi kalau orangnya agak positif dikit, wah apa sih itu? Menarik amat sih itu. Nah, ke sana gitu. Ada jalan ke sana yang menuntun ke arah sana. Ya. Ini juga contoh ya, mengambil pola-pola keberulangan. Ya. Gitu. Jadi menarik tuh di situ. Ya, lurus sejauh mata memandang. Ya, jadi ini komposisi nih. Ya, ini menghasilkan komposisi-komposisi. Ya, begitu juga, begitu teraturnya tumbuhan kaktus yang kita bisa lihat di sini, maka kita juga bisa lihat tuh ya, kita mempunyai suatu garis patokan untuk melihat satu pola. Itu juga menarik ya. Kita kadang-kadang ada orang rumit ya, yang seneng yang rumit-rumit gitu. Makanya dia ngelihat kaktus ini dia seneng banget gitu. Ya, gitu. Juga selain itu, nah ya terkait dengan tadi udah mulai keperulangan kan garis saja. Nah ini juga kita bisa membuat pola-pola dari suatu gambar gitu ya, berdasarkan pola-polanya yang ada di sana dan juga repetisi yang ada di sana. Contohnya ada sepeda lagi parkir. Yang di bawah ini ada kursi ya, kursi buat main itu, main di taman hiburan yang dijumpalitin itu gitu orangnya gitu ya. Kita ngambil dengan sudut yang tepat. Ini sebenarnya ngambilnya jauh, dia cropping ini ya,
gitu. Jadi akhirnya membuat suatu perasaan bersatu gitu, atau harmoni secara visual dalam komposisinya gitu. Yang begini-begini nih. Menarik ya, ngelihat semut baris saja menarik gitu ya. Ini kalau kita belajar masuk ke fotografi makro apalagi, menarik sekali. Ngelihat air di dalam daun ya, pantulannya ya. Yang kecil-kecil itu, waduh, subhanallah ya. Bukan subhanallah ya, masya Allah gitu. Kalau subhanallah itu melihat sesuatu yang kaget, mengagetkan, negatif dan seterusnya ya. Nah, juga background ya gitu. Kalau mau menampilkan background juga, maka jangan terlalu besar foregroundnya gitu. Ya, kita nanti jadi orang akan melihat apanya, melihat foregroundnya gitu. Yang lama-lama ngelihat ini lagi puasa, ya gitu. Lihat juga yang ini aja nih, gitu. Tadi itu makanya tadi yang background yang pertama catatannya adalah foregroundnya jangan terlalu dekat karena dia akan memakan semua background yang ada sehingga backgroundnya nggak akan dilihat lagi, gitu. Nah, tapi lihat di sini. Ibu-ibu ini yang di sebelah kiri, ya, bawa payung dengan warna merah, dia pakai batik, backgroundnya rumit itu, ya, tapi jadi bagus. Karena ada satu warna dasar melatar belakangi, walaupun hanya sebagian dari batiknya si ibu ini, ya. Ada hijau, ada biru di belakang. Apalagi kalau dia nenteng tas warna apa misalnya, kuning misalnya. Nah, itu ada bagus juga gitu. Dia backpack di belakang misalnya. Tapi nggak pantas sih dia pakai baju gitu. Ya. Jadi menarik warnanya, katanya, ya, konteksnya, ya, gitu. Jadi bisa komposisinya jadi rapi di sini. Ya. Kita mau menampilkan apa di sini gitu. Jadi story-nya story apa gitu. Ya. Lihat Bapak juga yang di samping kanan ya, Bapak pakai baju putih, kacamata putih, ya, topi putih gitu. Tapi orangnya nggak putih gitu, ya. Dia itu ya seperti jualan gitu ya, entah jualan atau bukan jualan juga, cuma foto-foto doang ya. Saya juga suka gitu kok, kalau ada jualan-jualan yang menarik gitu. Ya, terakhir dia diajak Bu Rektor ya jalan-jalan. Kalau diajak Bu Rektor jalan-jalan tuh berarti saya harus mempresentasikan sesuatu gitu ya. Tapi ya jalan-jalan gitu. Di daerah Bukhara ya, Bukhara Uzbekistan. Di sana ada yang jualan batik sana ya, spray lah, apalah, buat korden lah gitu. Buat sarung bantal lah gitu. Bagus sekali batiknya itu. Akhirnya saya minta izin untuk gantian dulu sama penjualnya. Punten, saya bilang, saya mau foto dulu di sini ya, boleh ya gitu. Tenang, saya beli kok gitu ya, gitu batiknya gitu. Karena istri saya suka yang begitu-begitu ya. Foto saya di depan yang itu ya, kontras ya. Tapi yang memang kalau yang beraneka ragam begitu, kitanya harus polos warnanya. Kalau enggak, kita jadi background juga. Lihat Bapak yang berbaju putih ini, dia tidak jadi background, walaupun ada ya backgroundnya yang putih. Gitu. Ya, dia tidak serta-merta menjadi background karena posisinya dia pakai warna dasar. Ya, gitu. Kita juga bisa ya dari kamera ini menciptakan kedalaman, ya, kedalaman gambar, ya, 3 dimensi, gitu, ya. Memfokuskan kamera. Biasanya ini di HP juga ada ya, kalau kita pakai potret misalnya, maka kita akan ambil depannya, yang belakangnya jadi blur, ya. Dengan begitu, ya, blurry di belakang itu menimbulkan efek 3 dimensi, ya, begitu. Tapi jangan blur-blur amat gitu, ya. Jangan terlalu 100%, ya. Ada 2 macam tuh yang disebut dengan large depth of field sama tipis ya, shallow depth of field. Ya, kalau kedalamannya tipis-tipis aja ya ini contohnya ya, gambarnya. Yang buram adalah yang gerbongnya, sedangkan yang fokus adalah si rumputnya gitu. Ya, gitu.
Terus ini sebaliknya ya, gitu. Kalau large depth of field-nya ya. Jadi memang kalau mau kedalaman gambar itu kamu cari gambar dekatnya apa. Kalau di sini kan gambar dekatnya apa? Rumput ya. Gambar yang agak jauhnya itu gerbong gitu. Ya, kalau mau ngelihat agak jauh dikit ya, ya kalau mau lihat agak dekat ya shallow depth field ya, blurin belakangnya. Kalau agak jauh sedikit ya, blurin yang jauh-jauhnya aja gitu ya. Semuanya fokus ya, gitu. Nah, ini juga kita bisa lihat nih untuk wilayah besar. Kalau yang kayak begini large depth of field ya. Jadi untuk gambar pemandangan yang jauh gini ya. Jadi semuanya tuh jauh-jauh tuh ya, nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau resolusinya tinggi ini kelihatan sekali nih ya tampilannya ya. Kita di atas foto-foto ya misalnya naik dulu misalnya mau ke arah curug-curug gimana gitu. Ya, setelah sampai di atas kita biasanya suka lihat view ke bawah tuh. Ya kayak gini nih. Ya, ambil satu fokus misalnya pohon salah satu pohon yang kelapa atau apa. Ini nanti akan kelihatan ya, landscape yang sangat luas dan seperti 3 dimensi. Ya ini belajar lagi lah. Nanti lihat tutorial-tutorial membuat gambar-gambar 3 dimensi. Ya. Nih kayak gini juga nih ya. Kasih background kuat di belakangnya maka kelihatanlah salah satu efek 3 dimensi. Ya. Dan ini juga akhirnya menghasilkan apa? Menghilangkan background distraction ya terhadap gambar foreground yang kita fokuskan ya. Nah, ini nih ya. Jadi ini untuk depth of field tuh ada macro mode ya. Macro mode tuh pakai lensa tersendiri ya, gitu. Kalau mau bagus, walaupun di DSLR ya ataupun di HP tuh udah bisa juga gitu. Kalau di HP sih pakai lensa khusus sendiri lah kalau mau pakai yang macro. Ya, atau pakai normal mode atau pakai infinity, locate under manual focus. Juga infinity tuh fokus kita putar-putar sendiri kalau di kamera DSLR. Tapi kalau di mana? Di HP juga ya nggak bisa ya fokusnya mah dia autofocus. Ya, mungkin ada HP-HP tertentu yang dia bisa diatur fokusnya juga. Kalau itu mungkin iya. Ya. Nah, kemudian tentang pencahayaan, ya pencahayaan di dalam pengambilan gambar, ya. Jadi temperatur dari warna ya dan white balance ya itu juga sangat mempengaruhi kesan yang ditimbulkan ya. Biasanya itu mengikuti kalau di kamera-kamera otomatis atau di HP ada pilihannya gitu ya. Cerah ya, sun atau bright misalnya, cloudy ya, fluorescent, tungsten itu kan tampilan-tampilan pencahayaan dari sumber-sumber cahaya-cahaya yang berbeda gitu. Ya. Jadi kemudian white balance itu bisa di-adjust ya tergantung dari light condition ya. Biasanya pagi hari, siang hari, dan sore hari itu beda white balance-nya. Gitu. Ya, malam hari begitu pakai lampu tipe A, tipe B, tipe C, beda juga white balance-nya. Ya, gitu. Atau lighting ini juga kita bisa setting ISO ya untuk melihat sensitivitas dari cahaya ya untuk masuk ke dalam kamera ya ISO. Ya kalau cahayanya sedikit banget maka ISO settingnya tinggi gitu. Tapi kalau cahayanya terang ya siang misalnya ada matahari yang terik gitu, maka kita ISO-nya ISO kecil aja 100 atau 200. Ya kalau yang gelap banget ya itu 400 sampai 600 minimalnya. Ya 400 tuh udah enak sih sebenarnya. Tapi semakin besar ISO maka rananya itu semakin lambat tuh ngambilnya. Cek gitu. Ya kita nggak boleh goyang, makanya kalau mau naik scene ya naik scene shoot ya maka kamera kita taruh di tripod gitu supaya tidak ada gerakan ya. Nah juga kalau pakai tripod
sekalian aja pakai remote nyalainnya, jadi cetrek, jadi jangan sampai disentuh sendiri pakai tangan ya gitu, karena dia rananya bergeraknya apa namanya pelan sekali ya, biasanya kan cetrek gitu kan, ya dia kayak bulat gitu, cetrek gitu ya. Tapi kalau rananya kayak gini nih, pakai ISO yang malam gitu, ya rananya juga pelan sekali, makanya gerakan sedikit menghancurkan semua gambar. Ya. Nah, kemudian exposure value ya, ini juga berhubungan dengan situasi dari apa namanya background yang ada ya, mempengaruhi fokus foreground yang kita punyai gitu ya. Jadi kalau gelap gambarnya terang, backgroundnya gelap, itu ada expose gelap juga di sana ya. Apalagi kita pakai kameranya pakai blitz ya, nah itu pasti over expose ya, gara-gara blitznya, jadi gambar terlalu terang, jadi hilang semua atau sebagian dari fitur-fitur gambar tersebut ya gitu. Yang kiri ini over exposure atau over exposure. Kalau yang kanan yang hitam ini gambar kucing hitam ya, under exposure, kurang cahaya gitu. Kita bisa tambah pakai explorers value ini, kita ganti ya. Kalau yang terlalu expose ya over, maka diminusin. Tapi kalau kurang ya under exposure, maka naikin, diplusin ya. Gitu. Nah, tapi kalau digital kamera bisa gampang pakai automatic setting ya. Di itu ya kita bisa pakai program mode ya. Kita settingnya di otomatisasi gitu. Bisa setting dulu di awal, baru nanti dia jepret sendiri sesuai dengan apa yang kita setting di sana. Atau kita langsung pakai manual setting. Yang profesional mah rata-rata manual setting ya. Kalau cuma profesional itu biasanya pakai semi atau pakai program mode karena takut kehilangan momen ya, takut kehilangan momen ya. Nah, ini contoh shooting mode ya. Ini effortnya cukup besar ya, ini diedit sedikit nih exposure-nya supaya apa, supaya saljunya bisa kelihatan, kalau enggak dia nggak kelihatan ini gitu ya. Ini juga ya khusus buat fotografi manusia ya, people ya. Jadi di situ kombinasi pencahayaan, kombinasi background, kombinasi dengan environment-nya, situasi sekitarnya, gelap terang, hujan dan seterusnya ya, proses cropping, proses framing ya, dan camera angle juga ini menjadi penting nih ya, untuk mendapatkan momen bagus dari seseorang itu, dari wajah seseorang ya, wajah serius, wajah cemberut, wajah marah, nggak apapun bentuknya gitu ya. Kalau kita tepat ngambilnya, nanti kesan yang ditimbulkan itu bisa membuat emosi kita juga ikut ya, ikut apa namanya, ikut terpengaruh gitu ya. Dan juga gambar-gambar ini pun mestinya bisa menceritakan sesuatu, ini orang lagi apa nih, orang ada di mana nih ya, orang ini tipenya seperti apa nih gitu. Banyak pertanyaan yang bisa dijawab, siapa dia gitu ya. Termasuk juga photographing people itu dalam keadaan spontan, nah itu juga agak susah juga ya. Ini gambar-gambar sulit gitu. Apalagi dengan gerakan cepat misalnya, gerakan sport ya, olahraga tuh ya, itu juga susah juga ngambilnya tuh kalau kita nggak siap pakai program-program yang udah kita setting dengan cepat gitu ya. Nah ini juga ya, sport dan action event ya. Lalu kalau kita settingnya nggak kelihatan momennya nih, tuh dia momennya kelihatan dia nembak tapi nggak ada airnya, nggak ada ininya, nggak dapet tuh airnya ya misalnya. Jadi itu ada gambarannya ya, crop paling dekat ya. Kalau bisa
dekat sekali dengan orang itu, jangan jauh-jauh gitu. Ya. Proses croppingnya juga ada, fokus di dalam kesibukan yang ada di situ, ya, aksi yang ada di situ, ya. Pakai kamera dengan continuous shooting mode gitu, ya. Jadi ngambilnya dalam sequence. Nanti kita bisa milih nanti momen-momen sequence itu gitu. Dan kalau bisa pakai tripod, ya. Karena kalau nggak pakai tripod, nggak apa namanya, bisa menimbulkan gerakan blur ya, yang diakibatkan oleh gerakan yang bukan hanya action ya, tapi juga tangan kita gitu loh. Ya, gitu. Kalau dibutuhkan ISO-nya dipertinggi ya, dan cepatin shutter speed-nya ya. Cetek gitu. Ya. Juga untuk people juga, untuk orang-orang ini juga perhatikan juga lighting-nya gitu. Ya. Jangan sampai full sun ya gitu. Jadi benar-benar cuma kita salah ngambil aja, harusnya ibu ini disuruh nengok sedikit ke arah kirinya dia tuh gitu, supaya mataharinya benar-benar full ke sana ya. Jadi sebenarnya pakai kamera nggak usah pakai blitz lagi juga, masih udah bisa gitu, masih bisa gitu ya. Atau yang kedua nih, bisa pakai flash juga ya gitu, lebih kecil tapi masih kelihatan gitu ya. Nah, atau pakai shade ya gitu. Jadi pakai shadow gitu, sehingga kamera sendiri menyesuaikan. Kamera-kamera sekarang kan udah bagus aja jadinya tuh ya. Ada tuh yang iklannya moto di kegelapan, jadi otomatis bagus gitu. Ya, dulu mah susah pakai manual tuh, ya gelap aja tiba-tiba jadinya gitu. Nah, proses pengambilan juga hati-hati gitu ya. Jangan backlight ya, seperti yang sebelah kiri jalan. Yang gambar sebelah kiri gitu. Nah, kalau kita pakai di fotografinya di indoor, maka pakailah ISO 400 sampai 800. Ya, matiin itu ya flashnya ya, untuk supaya tidak ada efek mata merahnya itu ya gitu. Nah, ini juga nih ya. Backlighting juga jadi bagus sebenarnya, tapi kita harus hati-hati gambar ini, soalnya nanti nggak jelas tuh si anak yang lagi keriting di depan itu duduk gitu ya kan. Ya, ini hati-hati ngambil backlight. Jadi tapi sih bagus jadinya ya. Dramatic silhouette effect gitu. Ya, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Nah, ini juga bisa fotografi. Pokoknya kalau foto orang itu kita bisa dapat cerita orang itu ngapain, orang itu bagaimana gitu, matanya semangat atau enggak gitu, ya. Tapi hati-hati juga ya, kalau moto-moto orang lain harus berizin, minta izin, boleh foto enggak gitu. Ya, kalau di barat itu ya di Eropa misalnya, kita suka tertarik moto anak-anak itu ya, anak-anak kecil orang-orang sana kan lucu ya. Anak-anak kecil orang sana kan kayak boneka putih ya, rambutnya blonde misalnya. Ya, menarik sekali buat objek foto, tapi hati-hati itu ya, kamu kalau ngambil foto tanpa izin bisa dimaki-maki sama orang tuanya ya. Atau setelah itu kamu upload di Facebook ya, terus nggak ada izin orang tuanya, bisa dituntut sama orang tuanya gitu ya. Jadi hati-hati. Dan kalau ngambil foto juga jangan kayak orang-orang yang mengambil prank sekarang nih lagi musim ya. Orang privasinya rasanya terganggu sekali gitu. Orang kaget, orang apa, itu kan kalau di acara-acara resmi itu pasti diminta izin dan dibayar gitu. Ya, lalu kamu bikin prank dengan teman-teman kamu, nggak ngebayar siapa-siapa ya. Ya, kalau orangnya sabar dikit gitu ya pasti dia ngelarang, ya, marah aja gitu. Tapi kalau orang yang nggak sabar, kamu bisa ketendang gitu sama dia gitu. Ya, jadi sebenarnya
menurut saya tuh tontonan-tontonan yang ada di YouTube yang berhubungan dengan prank itu nggak terlalu bagus ya. Apa sih tujuannya, untuk ketawa-ketawain orang gitu? Ya, hiburan itu boleh, tapi hiburan yang beradab lah sedikit. Ya, gitu. Apalagi prank sampai mencelakakan orang. Ya. Jadi slide ini saya ambil dari Jennifer, ya, Janvier. Kalau ngelihat ada Janvier ini kayak orang Prancis, makanya dia gambarnya Paris, ya. Jadi itulah mungkin yang ingin saya sampaikan hari ini, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.